Ya sebetulnya banyak yang komplain juga sih kalau naik turun terus, ini kan nanti kan harganya turun lagi. Kalau BBM naik lagi kan gitu. Nanti kan kalau misalnya ini BBM-nya turun, otomatis harga pasti turun kan gitu. Ya, sebetulnya enak yang netap, jadi nggak pusing sayanya gitu. Ya mungkin setengah bulan kali ya, setengah bulan kali. Kemarin itu kan serentak naik, isunya kan naik listrik naik, LPG naik, BBM naik. Jadi kemungkinan pabrik semua kan juga udah ngitung ya dengan kenaikan semuanya itu. Nah sekarang keluar lah kita belanja kan pas kena yang mahal, kena yang kenaikan. Terus ada pengumuman dari pemerintah turun, mungkin pabrik juga ngitung lagi ke penurunan nanti. Jadi nanti baru turun ke konsumen, ke pedagang ke konsumen gitu mungkin ya. Ya, pemirsa, ada instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk mengejar siapapun yang bermain-main dengan harga dan bahkan menginstruksikan seluruh kepala daerahnya untuk mengawal harga kebutuhan pokok agar segera turun. Kalau tadi dari penjelasan Ibu Sri, pemerintah pusat sudah memiliki program, salah satunya adalah mengejar orang-orang yang melakukan penimbunan. Saya ingin tanya ke Pak Ganjar, bagaimana penjabaran dari instruksi Presiden Joko Widodo ini sudah dilakukan atau belum? Udah dong, masa di perintah Presiden nggak melaksanakan. Jadi kita monitor terus, kita pantau terus harga komoditas ini, terus kemudian di titik-titik yang paling rawan kita pantau terus. Jadi memang yang tadi disampaikan, kita mengelola ekspektasi ini yang tidak mudah. Karena faktor psikologis ini juga perlu diimbangi dengan siaran pers. Ini harga sudah turun, khususnya berkaitan dengan, mohon maaf, tarif gitu ya. Tarif angkutan sudah turun per tanggal 23. Kita meminta agar semuanya menyesuaikan harga-harga, tolong disesuaikan dengan tarif baru begitu. Dan memang di Jawa Tengah tidak ada lonjakan yang luar biasa. Kalau ada lonjakan yang luar biasa terhadap salah satu komoditas, kami kirimkan tim booster kita dari perdagangan, dari perindustrian, dari TPID, dari kabupaten kota, semuanya kita dorong untuk memantau itu. Maka kalau ada yang nekat pasti saya sembelih itu. Jadi kalau kita melihat tadi katakan harga dolar yang juga masih tinggi, ini masih menjadi pertanyaan saya. Justru harga kedelai ekspor ini jatuh gitu. Kedelai lokalnya flat ini. Nggak ada yang naik, justru ini turunnya luar biasa. Maka saya melihat ini mungkin kali beberapa hal ini anomali betul gitu ya. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Soal apa namanya info komoditas kita ya Pak Gub, sebetulnya kalau khusus untuk kedelai kita beruntung. Karena harga kedelai di luar negeri sedang turun. Jadi memang itu yang membuat walaupun dolar kita juga, artinya rupiah kita belum menguat, tetapi harga kedelai di luar negeri itu turun. Jadi itu yang membuat kita bersyukur gitu, keadaan yang berpihak pada kita khusus untuk kedelai. Oke, kalau tadi kata Pak Ganjar dia kapan ya Bu? Itu turunnya kapan Bu itu Bu? Dalam kurun waktu sekitar 3 minggu ini. Ya. Ada informasi baru begitu ya untuk Gubernur Jawa Tengah. Boleh saya informasikan nggak? Ya, silakan Pak Ganjar. Ini dalam catatan saya, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 21, harga kedelai ekspor ini berada pada posisi 8.030. Ini yang menarik Bu, kejadian turun drastisnya itu di tanggal 22. Jadi baru 2-3 hari inilah ya, itu berada pada 7.720. Jadi memang baru saja. Apakah ini impact yang harga internasionalnya turun, lalu karena jalannya jauh sampai ke Indonesia begitu, sehingga baru turun sekarang gitu. Jadi sebetulnya pada saat tanggal kenaikan harga BBM tanggal 18 November itu kan ribut ya. Wah ini nanti kedelai lokal pasti naik gitu. Padahal di sana sudah harga kedelai impor sudah mulai turun, tetapi memang stok diimportir itu masih pengadaan yang lama, jadi mereka memang perlu penyesuaian gitu kira-kira. Kalau menjawabnya dengan masalah ekonomi tentunya tidak bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat. Nah ini apakah ada faktor-faktor lain begitu yang bisa menjelaskan
harga-harga yang kemudian fluktuatif ini? Ya, jadi karena sebenarnya kalau kita bicara harga-harga kebutuhan pokok, tadi kan disebutkan bahwa banyak sekali kebutuhan pokok kita yang itu masih sangat tergantung pada impor. Pada impor begitu ya. Itu yang kemudian kalau kita mau bicara bagaimana sih mengendalikan harga pangan, bagaimana agar masyarakat bisa mendapatkan harga pangan dengan murah atau dengan stabil. Tentu saja solusinya kemudian tidak bisa hanya kita bicara dengan harga BBM. Ya, karena kita harus bicara kebijakan ini secara komprehensif. Kalau tadi bicara dari sisi supply-nya, supply itu bisa dari dalam negeri, bisa dari impor. Ya. Kalau kita kemudian bisa meningkatkan produksi dari dalam negeri atau menjaga harga produksi dalam negeri, itu salah satu cara. Misalnya kalau tadi Pak Ganjar berkali-kali menyampaikan salah satunya adalah cabai, ya, dan itu tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, di semua daerah yang kemudian menyebabkan inflasi tinggi, biasanya itu adalah cabai. Nah, sehingga ada pemikiran cabai dikeluarkan saja, tapi kan bukan itu solusinya. Tapi bagaimana bukan menjaga hitung-hitungannya begitu ya. Tapi bagaimana menjaga agar harga cabai itu stabil, baik itu pada level petani maupun pada level konsumen. Nah, ini yang belum ada, Mbak. Misalnya gini, kalau kita bicara tentang cabai, itu kan kita semestinya tidak hanya menggunakan cabai yang segar. Pertanyaannya, apakah kita sudah memikirkan ya secara komprehensif bagaimana memproduksi cabai sehingga ada cabai segar, tapi juga ada cabai untuk rendang sendiri, cabai untuk balado sendiri, yang itu sebenarnya bisa menjaga harga pada level petani dan pada level konsumen. Nah, ini makanya tadi saya katakan kita tidak bisa kemudian kalau tangan pemerintah itu tidak ada untuk menyusun ini semua. Itu baru dari satu sisi saja. Pak Haryadi, seberapa besar sebetulnya ketergantungan kita terhadap produk-produk impor ini? Ya, kalau kita lihat kenyataannya kan memang hampir mayoritas kita masih impor kan. Kemarin sempat ada kasus supply bawang merah, bawang putih aja kan langsung juga pengaruhnya juga besar. Jadi memang ke depan itu memang kalau kita bicara menjaga inflasi itu memang segala kebutuhan pokok itu memang harus sebisa mungkin kita harus swasembada ya, harus bisa ini kan di dalam negeri sendiri itu untuk mengurangi itu. Tapi kembali ke pokok masalah ini, memang kalau saya meyakini Mbak Eva bahwa tadi Pak Ganjar kan juga bilang bahwa kedelai impor juga dalam 2-3 hari ini tiba-tiba ngedrop. Saya meyakini tadi itu saya bilang siklusnya ini demand-nya tuh rendah gitu, namanya Januari Februari rendah. Jadi rasa-rasanya sih saya punya keyakinan akhir bulan ini, ya mohon maaf Bu Sri, tanpa pun nanti pemerintah turun, harusnya akan turun gitu, karena ini memang efek daripada efek daripada pembelian yang masih pakai harga lama. Dan saya juga kurang begitu meyakini ya, dalam situasi demand yang rendah, orang nimbun ngapain juga demand yang rendah. Jadi saya rasa isunya mungkin juga bukan timbunan, tapi memang ada efek daripada harga yang memang mereka masih tanggung. Karena saya meyakini kalau dari produsen itu nggak banyak berubah, Mbak. Ini kan yang banyak berpengaruh kan di distribusi. Distribusi ini yang kalau kita kaitkan dengan BBM ya, tentu dengan kalau barang impor dengan dolar iyalah. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan Desember ke sini, kan kita juga lihat bahwa kalau misalnya kayak delay, misalnya delay kan juga nggak ngirimnya kan nggak, paling nggak sebulan Mbak ngirim. Waktu sebulan yang lalu dolarnya berapa, ya kan? Jadi menurut saya yakin lah bahwa tanpa kita nggak usah panik lah. Ini kan situasi ini saya bilang emang anomali karena nggak mungkin juga cepat. Tapi saya meyakini akhir bulan ini akan ada akan ada. Anda tidak menduga ada yang bermain? Nggak, kan di mana kecil ngapain juga nimbun gitu kan. Namanya pedagang mah kalau bisa enggak. Ya nggak apapun saya pikir yang lain-lain pun nggak mungkin ya untuk menimbun pada saat demand yang seperti ini gitu loh, yang seperti lemah seperti ini. Pak Agus ingin menambahkan? Iya. Itu kalau yang timbun-timbun itu kan zaman dulu selalu begitu ya. Sekarang kan perputaran barang ini kan cepat sekali karena penduduk kita juga berkembang sangat cepat. Jadi menurut saya memang penurunan BBM ini jangan 2 mingguan lah, membuat pusing semua gitu. Karena kan semua harus berencana, industri harus berencana, pemerintah harus berencana, kita semua berencana, nggak bisa. Dan yang saya khawatir justru bukan hanya pedagang jangka panjangnya. Kita soal energi baru terbarukan jadi tidak terpikirkan kembali karena tidak ada orang akan beli atau mengembangkan energi baru ketika harga BBM semakin rendah. Nah, ini yang saya khawatir karena ketergantungan kita pada BBM akan semakin tinggi dan lalu ketergantungan harga-harga komoditas akan semakin tinggi. Itu yang menurut saya perlu diwaspadai. Jangan ngikut turun terus lah.
Ya ada uang kita harus jaga, karena kan ini inflasi kita tinggi sekarang. Kalau tadi Pak Presiden minta di bawah 4 ya, tidak salah, saya agak ragu, tapi ya kita tunggu saja lah, mungkin Mas Ari bisa. Oke, masalah kebijakan harga BBM yang kemudian akan diperbarui selama 2 minggu itu akan kita bahas dalam segmen selanjutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Kupas Ke-7.